Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah ada di Pasuruan, letaknya di lokasi Purwodadi. Di sini saya bersama Mas Anom dan Mas Chandra dan Pak Robert. Hari ini finishing pemasangan panel ya Mas Anom ya. Nah, di sini ada kandang ukuran 12 kali 36 dan di sini ada kandang open populasi 2000 ukuran 7 kali 15, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita mau video dikit-dikit tentang kandang ini, kita sepil di shell deck, di peralatan dalam, di panel, di blower seperti itu. Ayo Mas Anom, kita langsung spill untuk di bagian shell deck ya Mas Anom. Nah, kalau di standar kita itu untuk 6 blower, jumlah shell deck kurang lebih di 5 kali 6 30 lembar. 30 lembar dikali 4 sisi. 4 sisi itu lantai bawah dan lantai atas. Jadi per sisinya atau per satu lantai sisinya berapa Mas Anom? Jumlahnya 4,5 meter. Nah, 4,5 meter. Nah, pakai jaringan. Oke, kita pakai jaringan. Karena mengingat ini nanti selalu teraliri air setiap periodenya, Mas. Sehingga kalau dulu kita pakai full kayu. Ternyata kurang efisien dan kita rubah menjadi bajaringan. Pengerjaan lebih cepat dan barangnya mudah dicari ya. Seperti itu. Untuk gutter ini juga produksi sendiri dari kita. Nah, ini kurang lebih tebalnya 0,6. Nah, plat 0,6 bukan dari talang. Dulu kita pakai talang itu kurang maksimal dan melewat nggak awet. Kita sekarang pakai plat. Nah, pakai plat. Harganya 200.000 itu untuk ukuran 240. Nah, 240 kan pas. Kalau dua ini sekitar 4,5 meter kan ada tumpuannya, kepotong tumpuannya seperti itu. Dan letak tandon di sini. Di sini nanti ada pompa air dan untuk muter ya Mas Anom ya. Cara kerjanya shell deck gimana? Jadi air ini sirkulasi Mas nanti dari pompa ini kita tarik mau ke lantai 1 atau ke lantai 2. Nah, ini udah basah, air balik lagi Mas. Dan ini tadi ada kesalahan dan mohon maaf, terima kasih untuk Pak Sugeng udah komunikasi sama kami. Ternyata ada kesalahan di bagian pompa air. Salahnya di mana Mas, boleh dijelaskan biar peternak mengerti. Nah Mas Irwan, kalau kandang ini kan menggunakan dua pompa air. Dua pompa air karena bukan sistem tekuk. Ya, betul. Karena shell ini sisi kanan dan sisi kiri, atas dan bawah kan Mas. Ya. Seharusnya cara mararelnya kalau lantai atas ya ketemu lantai atas, satu sanyo. Lantai bawah ketemu lantai bawah, sisi per sisi itu satu sanyo. Jadi kesalahannya di paralel ya. Jadi satu sanyo itu ngover kiri atas bawah dan satu sanyo ngover kanan atas bawah seperti itu. Jadi kesulitan untuk mengatur suhunya ya Mas. Karena setiap suhu lantai atas dan lantai bawah itu pasti berbeda Mas. Pasti berbeda seperti itu teman-teman. Itu ilmu yang sangat penting. Kita lanjut sepil di bagian tirai sisi kiri Mas Anom. Nah, ini ada terpal Garuda. Nah, ini bandul kurang lebih beratnya sekitar 2 kiloan. Sederhana aja. 2 sama 3 kilo boleh. Lebih berat lebih bagus ya Mas ya. Nah, di sini kita pakai terpal paten A12 Super Garuda. Ini produk lokal tapi kualitas Korea, nggak jauh sama Diamond. Nah, ini di sistem amplop kita pakai terpal A8, A8 sudah termasuk tebal. Oh, A12 ini malah pakai A12. Kalau tirainya A12. Nah, untuk penjelasan tirai Mas Anom mungkin ada koreksi sedikit untuk tirainya ini. Kalau ada kesalahan kita koreksi. Betul ya. Sedikit ada koreksi. Tirainya ini mungkin enggak di staples Mas di bagian itu. Ya betul. Nah, ini kurang di staples di bagian sini. Nah, ini kalau sini staples nggak Mas? Seharusnya di staples. Kan dikasih list Mas di sini. Dikasih list. Nah, tambah bagus. Biar lebih awet, lebih rapat. Kalau ininya udah bagus ya Mas ya, dikasih tali. Tali penahan. Amplop turun. Dia nggak kemana-kemana, juga pas mau narik dia nggak nyangkut seperti itu. Dan lagi kurang
plusnya di kandang ini bukan kurangnya ya, tepatnya kayak Henwin itu kan biasanya taruh sini. Betul. Sini. Biasanya kita tadi ada pertanyaan kok Henwin nggak ditaruh sini. Soalnya kalau keadaan darurat, otomatis kan harus dekat pintu, keluarnya di sana. Nah, larinya kalau Henwin di sini kan dekat. Ya. Kalau di sana jauh, nanti lebih riskan dan resiko kalau pas mati lampu itu juga sangat penting. Lanjut kita cepil di dalam. Oke, di dalam kandang kita lanjut cepil. Di sini kurang lebih tirai keluar itu 50 sentian. Nah, nggak ada yang di dalam itu jarang. Kita keluarkan 50 cm. Nanti akses masuknya kalau panen lumayan jauh ya. Di estafet di sini mungkin pakai sorong atau mungkin pakai gerobak itu sangat bagus. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kandang. Assalamualaikum. Kita di sini disambut dengan tangga naik. Nah, di sana ada Pak Robert pemasangan instalasi panel, kemungkinan 30 menit lagi selesai. Kita lanjut di sini masuk disambut dengan panel. Panelnya ya. Kita pakai panel basic. Panel basic. Oke. Isi satu boxnya itu 3 len. Kalau diputar kiri dia bisa manual, kalau diputar kanan dia bisa sistem mengikat suhu atau intermittent ini. Biasanya ini dibuat untuk pas waktu apa Mas? Broding. Oke. Pas waktu broding, pakai ini bisa disetting 10 detik, 15 detik itu bisa. Ini tadi mau nyoba belum ada listrik masuk ya Mas ya. Betul. Dan ini spesial di Pak Sugeng ini minta inverter. Nah, jadi satu box ini untuk over satu lantai, satu box satu lantai. Cuma sama beliau dijadikan satu tempat di gudang istirahat sini biar dekat ketika mati lampu alarm bunyi. Fungsinya pas loading ya Mas ya ini. Ya. Minimal satu lantai satu ya. Minimal satu lantai satu. Ini harganya di kita murah 1.550.000. Ini satu setengah kW ya Mas ya. Untuk cover satu blower seperti itu. Dan di sini ada MCB, bat lampu, colokan. Untuk kurang lebih jalannya ya seperti ini. Untuk penjelasan pemasangan ada di channel YouTube Mas Konam. Nah, di sini kita disambut tempat pakan, ada nipel. Di sini ukuran 12 kali 36. Di sini ada tempat pakan berjejer 6 jalur karena lebarnya 12 dibagi 2, nipelnya ada 5 itu dari jalur tempat makan dikurangi 1 jalur ketemu 5 ya Mas Anom ya, cara Oke, sisa kerapatan gimana? Ada yang perlu di sudah sering Mas Konam bilang bahwa di sini selalu dikasih kayak apa namanya list Mas, list biar rapat stapel keliling kayak gini tujuannya biar nggak ngobos dari mana. Jadi angin nanti tarikan angin fokus di cooling pad. Ya. Itu bersama owner Pak Sugeng. Mari kita temui Mas Pak Sugeng. Apa kabar? Mohon maaf Pak Sugeng masih banyak kurangnya, tapi tetap kita tanggung jawab, kita selesaikan ini sampai selesai. Rencana populasi berapa Pak Sugeng? Insya Allah 8.000 Mas. 8.000 atas bawah. Oh, kemitraan ikut KIS. Oh, ikut KIS. Mas Ano pernah lihat? Ya, pernah dengar kemitraan KIS? Pernah dengar itu kayaknya di. Mohon maaf ini tadi kehabisan batu. Ya, setelah kita sambung lagi. Ini tadi kemitraan KIS Mas Anom. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau Mas Anom pernah dengar kemitraan itu. Mana Mas ceritanya? Ya cuma dengar-dengar aja. Tempatnya ke Pak Sugeng. Performanya gimana Pak kalau kemitraan? Kalau saya kan masih belum pengalaman untuk yang lain. Jadi kalau untuk menurut saya pribadi, oh bagus. Alhamdulillah. Selama ini masih baik. Ya, yang di bawah itu kemitraan juga ikut KIS Pak. Di bawah ada yang di sini ada sekitar 10 lebih. 10 kandang untuk KIS seperti. Oke. Untuk populasinya di bawah tadi 2.000 ya Pak ya. Oh, ayam yang ini. Yang open. 2.000. Ya Pak 2.000, yang di sini tadi 8.000. Total populasi nanti Pak Sugeng 10.000. Untuk pembangunan di sini kurang lebih 1 bulan Pak Sugeng ya. Pembangunan upgrade untuk pembangunan upgrade-nya
Iya, 3 minggu lah. 3 minggu. Nah, mungkin Pak Sugeng nggak apa-apa diminta koreksi. Kalau ada apa-apa nggak, Pak Sugeng bicara aja ke kami. Ya Pak Sugeng ya, kita siap menerima komplain dan kita siap tanggung jawab seperti itu. Ya, semoga sukses, Pak Sugeng lancar. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ayo Mas Anom lanjut, ambil video dikit-dikit. Nah, untuk peralatannya nggak harus semua ambil dari kami ya teman-teman. Semisal peternak ada, itu dari peternak sendiri. Biasanya kan peternak minta RAB, nah itu kita hitungkan full. Kita hitungkan full dan peternak kurangi di bahan-bahan, Mas ini ada dari rekan kami, dari saudara kami, itu nggak apa-apa seperti itu ya Mas Anom ya. Nah. Soalnya kan ini kayaknya kan kandang udah jalan, terus kita kan cuman tinggal masuk, dan perlu beberapa tambahan aja. Gitu, nggak semua dari kami. Nggak semua kita tuntut dari kami. Semua nggak dari kami, kita jasanya aja juga nggak apa-apa. Nggak semua harus baru. Ya, nggak semua harus baru. Seperti itu. Yang penting semua fungsional. Ya. Kita siapkan blowernya ini 50 in. Oke. Ini Simen Ori ya Mas? Oke, Simen Ori. Ya. Kalau di kita harga berapa ini Mas? Harga kita di 4 juta. 4 juta harga ya? 4 juta, kualitas kita sebutin Mas. Kualitas box kita kasih ori, dinamo kita kasih minim Simen grade 2. Insya Allah ya. Kita teruji di banyak tempat ya, kita masih banyak tempat. Nah, kita sering di untuk blower kita kan pelajari kerusakan mungkin di 1 sampai 2 periode, itu pun cuma di panbel. Umum karena dia setiap waktu bergerak, dan kita juga untuk peternak setiap 1 periode panen itu harus dicek ataupun dibersihkan. Dan untuk penyetelan blower Mas. Oke, bisa dijelaskan Mas Nom. Ini fanbel ini nggak boleh terlalu kencang Mas. Nggak boleh. Inilah, ini contoh idealnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau start awal itu nggak ada tegangan ke sini Mas. Oke. Jadi untuk running itu istilahnya enteng gitu loh. Ampernya nggak terlalu naik. Jadi untuk listrik di awal itu sangat efektif. Oke, itu sangat penting ilmu dari Mas Anom seperti itu. Panbel nggak boleh terlalu kencang. Tapi kalau terlalu kendor, juga nggak boleh. Nggak boleh, harus pas. Ya nanti setelah nggak muter, nanti membahayakan Pak. Membahayakan. Nah, untuk blower ini tarikan berapa meter Mas Anom? 50 ini sebenarnya sekitar 80 meter. 80, tapi kita anjurkan peternak maksimal di berapa? Ya, paling 60. enak 60. 60 kita ambil amannya. Nah, ini setiap 1 unit blower ini kalau untuk tarikannya itu sekitar 60 sampai 80 ya. Untuk melebar itu sekitar 3 meter pas. Nah, kenapa kalau di sini 12 dikasih 3? Karena ini cuma 36 meter. 36 meter harusnya 40 in itu bisa, ini dikasih 50 in. Jadi ada toleransinya di kelebaran ya Mas ya, supaya menjangkau kerataan semua ruangan. Betul seperti itu. Di sini untuk terpal nggak harus baru ya, udah kelihatan warna di sini, nggak harus baru, kita bisa bantu itu kan. Terus kita bantu suplai alat yang sudah siap dari kita. Untuk di tirai Mas Anom ada yang perlu dikoreksi? Cuman sedikit aja sih, mungkin waktu pengerjaan. Yang namanya tukang mungkin ada juga sendiri dari peternak gitu. Embin taruh sini kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi ya, yang jelas ini semua bagus, terus dari semua fungsinya berfungsi dengan baik. Tapi tetap kita anjur. Yang penting kita udah mengarahkan dan menganjurkan standarnya di sini. Betul. Tapi kalau ada peternak yang minta kita mau di sini aja gitu, nggak apa-apa. Tetap koordinasi tetap harus jalan. Yang penting koordinasi tetap jalan. Nah, ini untuk tampilan di plafon. Untuk sebenarnya kalau di list Mas Anom itu bagus nggak sih? Kalau dikasih bambu atau apa tuh? Kalau pengalaman kita nggak perlu sih. Nggak perlu, karena di list nanti kan di list paling disekrup sini Mas, terus ketemu sini. Kalau listnya kayu masih boleh lah, masih bisa mepet ke sini. Tapi kalau listnya bambu, ya yang pasti tengah ini juga kosong. Oh, harus di staples gini, insya Allah udah rapat ya Mas Anom. Udah aman. Tapi ya jangan lupa nanti setiap periodenya habis panen itu diperiksa. Kan pasti kita tinggal staples ya, nanti kan tinggal owner sendiri. Oke, betul. Nah, yuk lanjut di seldek Mas Anom.
Setelah itu ledek dan regulator. Oke, di tirai model. Nah, ini di tirai manual. Kalau kita namanya tirai manual. Fungsinya buat apa sih Mas Anom untuk tirai itu? Itu fungsinya kurang lebih nanti untuk masa broding. Masa broding. Kenapa kok pakai tirai? Ya nanti kan kita tutup begini, tergantung selera lah. Nanti kalau ketarik blower kan biar karena ayam kecil itu enggak terlalu dingin, enggak apa-apa ya. Nah, itu ya itunya ilmunya seperti itu yang paling penting. Juga yang request tunnel door. Tunnel door. Gitu. Kayak tunnel door yang kayak jendela. Kalau pernah lihat jendela itu ya itu namanya panel door. Mungkin bisa diajarkan nanti di YouTube Conam Seda atau di TikTok. Nuha Broiler, non PHNX Ragil, ada TikTok cococan, Mas Susan ini tadi sakit, itu kena flu burung. Mas boleh diajarkan untuk setting regulator, caranya bisa. Gimana? Kadang banyak yang belum tahu. Belum tahu regulator. Mas kok regulatornya ini kadang ada ini yang kutah-kutah, ada yang muncrat, itu penyebabnya regulator rusak, katanya rusak, padahal baru. Tandon dalam itu kita usahakan 1 meter lah. Ya. Istilahnya dari lantai ini 1 meter. Kita pakai tandon dalam nanti dengan ukuran kira-kira 100 liter lah. 100 liter. Itu udah bagus. Setelah dari tandon dalam kita akan masuk ke sini, Mas. Ini jalur masuknya. Di sini dan ini. Nah, ini Mas, kuncinya di sini nih. Ya. Kalau kita tekan stop run ini ke bawah gini, intinya tekanan yang ada di dalam paralon ini langsung dari tandon ini Mas. Jadi nggak melalui regulator. Nah, makanya kadang bisa tumpah lewat sini Mas. Ya, itu debit terlalu besar. Nah, solusinya ya kita tutup ini. Nah, ini kan disediakan penyetelannya dari sini. Ya, di bawah ini. Ya, ini bisa diputar-putar, itu bukan tutup atau nggak ada fullnya, itu sangat berfungsi. Ya, ya ini untuk yang belum tahu aja sih. Ya, betul. Kegunaan regulator ini kenapa harus difungsikan? Gitu kan. Karena nanti kalau ayam kecil kita bisa setting tekanan di sini Mas, nggak terlalu kenceng tekanannya. Kadang kan nggak bisa. Ini ini nggak bisa. Kalau ayam kecil. Nanti ketika ayam udah besar, kemauan ayam minumnya udah banyak, kita setting di pelampungnya yang agak tinggi. Ya, oke. Berarti kalau fungsinya untuk kalau tinggi itu buat apa? Supaya tekanan di sini lebih kencang gitu. Kalau semakin tinggi semakin kencang ya Mas ya. Kalau semakin rendah tekanan semakin pelan, seperti itu penjelasannya. Ya kurang lebih. Ini pun regulatornya kalau untuk ukuran kandang 30 meteran kita bisa paralel kayak gini. Kalau 30 meter ya Mas ya. Jadi ada hitungan sendiri. Semisal 50 meter gimana Mas? 50 meter kita sarankan satu jalur ini satu regulator. Satu jalur satu regulator. Nah, kalau 30 meter bisa untuk satu regulator 3 jalur ya. Nah, hitungannya seperti itu. Dan kalau N-set satu jalur satu Mas. Satu jalur 2 Mas, N-set sini sama yang di ujung sana nanti. Oke, jadi per ujung ada N-set 1. Oke. Ini kalau orang bilang watermur Mas. Ini yang dinamakan watermur. Ya, ini namanya watermur. Saya masih dengar ini watermur. Oke, kurang lebih penjelasan kandang seperti itu di Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Mungkin langsung kita pamit atau next lanjut ke Pasuruan lagi 2 tempat. Betul. Kita nanti survei lokasi lagi di tempat Bu Ilyas yang kemarin kita bahas. Kemarin udah pernah ketemu, tapi kan malam hari ini langsung kita survei siang hari supaya jelas. Oke. Untuk penambahan panjang kandang di ukuran 8 x 50 2 lantai dengan budget 350 jutaan. Oke. Lanjut, salam kita gimana Mas Anom? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.